Tradisional memiliki daya tarik tersendiri yang tak tergantikan, terlepas dari modernisasi dan kemajuan teknologi dan nostalgia yang terpancar dari setiap lorong dan deretannya. Salah satu pasar tradisional telah menjadi ajang di Jakarta adalah Pasar Kue Subuh Senen. Selamat datang di Pasar Kue Subuh Senen. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengulik keseruan di Pasar Kue Subuh Senen ini. Oh ya, di Pasar Kue Subuh Senen ini terdapat makanan tradisional sampai modern serta aksesoris lainnya. Ayo ikut kami jalan-jalan di Pasar Kue Subuh Senen. Kita jajan di Pasar Kue Subuh Senen ini dengan uang 5.000 kita dapat apa aja? Mas, ini berapa? Yang pertama dapat 5.000 Pak jual. Boleh? Ini dapat 2.500 guys, murah meriah. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam aktivitas, tantangan, dan peluang UMKM di balik geliat kue subuh Pasar Senen, sebuah tradisi kuliner yang terus hidup di era digital. Ayo ikuti kita terus untuk menjelajah apa yang ada di Pasar Senen, Jakarta Pusat ini. Di jantung kota Jakarta, ketika langit masih gelap dan waktu menunjukkan pukul 3 pagi, Pasar Kue Subuh Senen mulai berdenyut. Disinilah ratusan pelaku UMKM memulai hari-harinya, menyajikan aneka kue tradisional yang menggoda selera. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik kesederhanaan pasar ini, kini mulai tumbuh kekuatan baru, bernama e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli barang atau jasa melalui internet. Bagian dari elektronik bisnis yang kini makin mempermudah pelaku usaha untuk berkembang. Dengan dukungan teknologi seperti internet, sistem pembayaran elektronik, dan layanan kurir, kini para pedagang kue subuh pun bisa menjangkau pelanggan lebih luas atau bahkan tanpa harus bertemu langsung. Inilah potensi besar yang lahir dari perkembangan internet. Di Indonesia sendiri, jutaan orang kini terkoneksi setiap hari, menciptakan pasar digital yang tak lagi mengenal batas wilayah. Ada juga OBI, standar yang memungkinkan sistem antar perusahaan saling terhubung saat belanja online. Lalu OTP yang mengelola alur pembelian, pembayaran hingga pengiriman. Dan OPS yang memungkinkan pengalaman belanja lebih personal tapi tetap aman dan menjaga privasi. Meski teknologi ini tampak canggih, banyak di antaranya sudah digunakan oleh pedagang di pasar kue subuh. Melalui WhatsApp, Marketplace, atau Instagram, mereka menjalankan proses digital yang lebih cepat, murah, dan aman. Mas, saya kan dari Universitas Dian Nusantara nih. Saya mau wawancara sebentar, boleh? Perkenalkan, nama saya Lucy. Kalau Mas sendiri siapa? Saya Panji. Oh, Mas Panji. Mas, saya mau tanya nih, bisa nggak sih diceritain tentang awal mula usaha bolen ini? Dari kapan gitu, Mas? Ini bolen dari 2015. Oh, 2015. Berarti di sini udah lama dong, Mas? Sini udah lumayan lah, 12 tahunan. Wah, 12 tahun. Terus kalau boleh tahu, Mas, kenapa sih milih bolen? Ya lumayan lah untungnya. Modalnya agak tipis lah. Untungnya lumayan ada. Terus Mas, kalau boleh tahu, kan ini kan bolen ya, udah pasti nih sekitaran di sini semua ada nih yang jualan kayak gini juga. Menurut Mas sendiri, saingnya kan lumayan nih dengan harga yang sama, bolen yang sama. Itu kira-kira Mas pemasarannya gimana sih supaya tetap terjual habis gitu? Yang penting kualitasnya yang dijaga. Urusan kalau saingan sana sini kan udah biasa.
Yang penting kita bisa jaga kualitas, bisa nyenengin pelanggan, jangan ngecewain. Intinya satu doang, kejujuran kalau jualan. Oh iya betul. Kalau boleh tahu nih Mas, ini berapa sih harganya? Kalau yang gede ini 25.000, 25.000. Kalau yang kecil? itu 18.000. Oh 18.000. Nah berarti, terus berarti dari harga itu orang lain juga belum tentu harganya sama ya? Belum tentu kan, beda-beda. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu, berarti Mas juga udah punya banyak langganan dong? Alhamdulillah langganan mah ada lumayan, langganan sana sini. Dengan jualan pasti ada langganan. Ya betul. Oke deh, saya makasih banget ya Mas sudah nggak dibantu nih. Oke, semoga usahanya laris, lancar. Terus banyak juga nanti pelanggan-pelanggan yang datang. Ya, makasih juga ya Mas. Nah, untuk wawancara tadi bisa masuk dalam analisis SWOT, yaitu threat atau ancaman, karena persaingan adalah faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan langsung oleh bisnis serta bisa mengurangi pangsa pasar, bahkan harus menekan harga atau margin keuntungan serta mempengaruhi loyalitas dalam pelanggan. Dalam pasar terbuka seperti ini, kompetisi tak terhindari. Para pelaku usaha bersaing dalam harga, rasa, kemasan, hingga layanan pengiriman. Inilah persaingan pasar sehat yang mendorong inovasi dan peningkatan mutu. Namun, di era digital, tantangannya tidak hanya datang dari sesama pedagang di pasar. Saya di sini mau wawancarai, saya dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Mau buat tanya tentang usaha Bapak, apa boleh Pak? Bisa diceritakan Pak bagaimana awal usaha ini berdiri? Awal usaha ini sebenarnya punya mama yang mertua. Usahanya menjual lagi materi. Untuk produksi mama yang pegang. Udah berapa lama Pak? Sekarang saya gabung kemarin, saya jadi tempatan. Jadi ini hanya meneruskan dari orang tua ya Pak ya? Betul, jadi saya hanya bantu orang tua yang bikin, anaknya yang pasar. Oh iya. Tapi sejauh ini hasilnya udah lumayan kan ya Pak? Lancar terus. Masih aja. Bapak nih produk apa yang Bapak jual selain makanan ini? Kalau kita kerja sama aja sih sama temen. Ada snack, ya, Auka, Ada? si Auka. Auka. Roti Auka. Bapak ini namanya apa? Ini cake. Ini cake. Brownies biskuit. Ya, dia modelnya brownies sama coklat muda. Terus Bapak itu strategi apa yang Bapak hadapi? Kan itu banyak persaingan ya. Apa yang Bapak lakukan? Kita paling harga sih. Harga sama di kualitas. Kualitasnya. Karena ya kan biasanya tuh banyak orang Indonesia tuh ada kue kemarin, kue pagi. Oh iya. Tapi Bapak di sini Saya jaga kualitas. Kualitas sama harga kita bisa lah orang beli di sini, tapi di luar bisa dijual lagi. Produk bestseller apa? Bestseller banyak sih, hampir semua. Hampir Tapi, semuanya bestseller. ya, Tapi yang paling bestseller paling pizza. kita. Usaha. Saya KW lah, KW 2. Oh kami dua. Premium lah ya Pak. Ya. Pak mau nanya apa rencana pengembangan usaha dalam 1-3 tahun ke depannya gitu? Ini bukan cabang. Oh, cabang. Bukan cabang, kita sementara ada 1 cabang di Jatinegara. Kita ada toko itu untuk konsumen yang pengen belanjanya siang. Terus apa sih Pak impian terbesar Bapak terhadap usaha Bapak ini? Bagian keluarga sebelum saya tewas. Yang pertama ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. UMKM sepertinya mereka mempunyai kekuatan dalam inovasi, fleksibilitas, dan hubungan personal dengan pelanggan. Dengan membuka cabang di tempat lain adalah salah satu strategi SWOT opportunity. Permintaan pasar yang tinggi, potensi lokasi strategis baru, tren konsumen yang mendukung, namun juga menghadapi keterbatasan sumber daya, skill digital, dan infrastruktur teknologi. Peluangnya besar, penggunaan internet yang makin tinggi,
tren e-commerce dan teknologi baru. Tapi tantangan pun nyata, persaingan digital yang ketat, ancaman keamanan data, dan regulasi yang terus berubah. Perkenalkan, nama saya Alfi Ahmida dari Universitas Dian Nusantara. Saya di sini dengan bicara dengan siapa? Raffi Yuliani. Oh, Kak Raffi. Ya, Kak, di sini saya ingin menanyakan, berapa lama Kakak memulai usaha? Kita mulai usaha dari 2016. Oh, 2016. Ya. Sampai sekarang ini ya? Ya. Untuk 2016 kan kemarin 2019 itu ada pandemi COVID. Yes. Itu ada berdampak nggak ya, Kak, kira-kira? Oh, yang pastinya ada dong. Setiap usaha yang dijalankan pasti ada berdampak. Iya. Terus itu Kakak di sini udah mulai berjualan online apa masih offline? Ini masih offline sih. Oh, ya. offline. Berarti belum ada sosial media ya, Kak? Sosial media belum ada. Misalnya ada tapi belum begitu jalan gitu. Oke. Terus untuk pesaing gimana ya, Kak? Apa ada yang udah tutup? Apa ada yang seperti biasa aja gitu? Namanya usaha ya, apalagi kan ada COVID apa segala macam, pasti ada yang tutup, ada yang ini. Oke. Terima kasih ya, Kak. Oke. Pasar Subuh Senin perlahan kembali pulih. Tapi bukan sekedar kembali ke masa lalu, kini para pedagang bangkit dengan cara baru. Pandemi mengajarkan banyak hal. Bertahan hidup, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi. Seperti yang tak hanya menjajakan kue di pasar, tapi juga lewat dunia maya. Dengan semangat dan dukungan keluarga, UMKM kecil seperti ini membuktikan bahwa dalam setiap krisis selalu ada ruang untuk tumbuh. Transformasi digital sudah dimulai. Dengan e-commerce, pelaku UMKM di pasar kue subuh tak lagi hanya mengandalkan langkah kaki pembeli yang datang dini hari. Kini, mereka bisa menjangkau pelanggan dari rumah ke rumah, dari satu kota ke kota lainnya, melalui layar kecil di genggaman. Kue tradisional yang dulu hanya bisa dinikmati pagi buta, kini bisa dipesan kapan saja. Ini bukan sekedar adaptasi, ini adalah bukti bahwa warisan rasa dan semangat pasar rakyat tetap hidup dan berkembang di era digital. Pasar boleh subuh, tapi langkah mereka sudah jauh ke depan. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat.